Halo Super Adik, Assalamualaikum. Di video kali ini saya membuat kue tradisional lagi, yaitu kue muso. Nah, penasaran kan bagaimana cara membuatnya? Yuk simak video ini sampai habis. Untuk bahan A atau bahan kulit, siapkan 250 gram tepung ketan, 25 gram coklat bubuk, 100 gram tepung terigu protein sedang, 300 ml air hangat, 1 sendok makan gula pasir, setengah sendok teh garam, dan 1 sendok teh vanili bubuk. Untuk bahan B atau bahan isian, siapkan 100 gram tepung terigu protein sedang, 200 gram gula pasir, 450 ml santan sedang, 100 ml jus pandan, 1 butir telur utuh, 1 sendok teh vanili bubuk, dan setengah sendok teh garam. Pertama-tama kita buat kulitnya dulu. Di sini tepung ketan, tepung terigu dan juga coklat bubuknya saya ayak supaya lebih halus ya. Lalu masukkan gula pasir, garam dan vanili bubuknya. Kemudian diaduk sampai merata. Selanjutnya masukkan air hangatnya sedikit demi sedikit sampai adonan benar-benar kalis dan bisa dipulung. Oke, ini adonannya sudah kalis. Sisa air hangatnya 10 ml, jadi total yang saya gunakan itu 290 ml. Ini udah bener-bener kalis dan enak banget ya tekstur adonannya. Siap untuk dicetak. Gunakan cetakan kue mangkok. Di sini ada yang besar dan juga ada yang kecil ya. Kemudian kita olesi dengan minyak goreng. Ambil sedikit adonan, kemudian dipipihkan ke dalam cetakannya sampai benar-benar tipis. Nah, kalau ada lebihnya itu bisa kita potong. Pokoknya sampai dia benar-benar tipis kayak seperti kita membuat kulit kue pie itu ya, harus benar-benar ngepres dan tipis di cetakannya. Nah, dia akan seperti ini ya jadinya tuh. Supaya kulitnya ini nggak menggelembung pada saat dikukus, kita tusuk menggunakan lidi sate atau tusuk gigi ya. Lakukan sampai semua adonannya habis. Jadi karena cetakan kue mangkok saya nggak cukup,
Di sini sisanya saya gunakan cetakan kue pie dan juga bolu kukus. Ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat adonan B atau bahan isian. Campurkan semua bahan, lalu aduk sampai benar-benar merata. Setelah rata, jangan lupa untuk disaring supaya nggak ada tepung yang bergerindil. Setelah selesai, adonannya akan seperti ini. Tuang adonan B ke dalam cetakan sampai penuh. Jangan lupa untuk diaduk dulu. Setelah selesai, siap untuk dikukus. Kukusan sudah saya panaskan terlebih dahulu. Jangan lupa tutupnya dialasi dengan serbet dan ini sudah mendidih. Kukus menggunakan api kecil selama 30 menit. Selama mengukus kue muso ini, tutupnya harus sesekali kita buka ya, supaya kuenya itu tidak menggelembung. Setelah 30 menit kuenya sudah matang, langsung saja kita angkat. Oke, jadi ini saya kukus lagi sisa adonan yang tadi selama 30 menit. Setelah kuenya dingin, ini saya akan keluarkan dari cetakannya.
Nah, sekarang saya mau coba dulu kue musonya. Jadi tekstur kulitnya itu dia kenyal ya, kenyal-kenyal. Kemudian tekstur isiannya itu lembut banget. Ini kayak fly ya jadinya. Rasanya enak banget. Kemudian wangi pandannya itu benar-benar berasa. Manisnya juga pas. Kurang lebih rasanya tuh kayak kita makan serikaya yang puding gitu ya. Padahal ini adonannya itu dia dari tepung terigu ya, tapi rasanya itu kayak ada puding-pudingnya gitu. Flanya ini benar-benar lembut banget. Kemudian kulitnya itu juga ada rasa coklat-coklatnya itu, dan perpaduannya pas banget. Oke Superadi, gimana, gampang banget kan cara membuatnya? Sekian dulu video saya kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Ditunggu video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau kasih tahu tipsnya supaya permukaan kue musonya itu mulus. Nah, ini yang kukusan kedua, mulus banget. Itu gunakan api yang paling kecil dan mengukusnya itu sekitar 35-40 menit. Bisa dilihat sendiri perbedaannya. Yang kiri itu kukusan kedua dan yang kanan itu kukusan pertama.